menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis, saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi, gitu loh. Ada apa dan bagaimana, gitu loh. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti lihat cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara. Adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa, dia cerita? Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, ditambahin 500.000 per bulan. Masih dijanjikan Bu, sebesar 500.000 setiap bulan. Ditambahin. Cerita satu-satu, lihat cerita mulai kapan apa? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Nggak tahu juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanya. Saya ngaku salah karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang nyuruh. Saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, ngeringanin Pak Aska yang lagi ada masalah ibarat sama kepolisian, cuma seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan, ibu nggak terima dong. Posisinya saya kerja sama Bu Nindi, tapi saya disuruh sama orang lain. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang, padahal adik saya posisi kerja nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Mereka kan bilang kalau itu bukan mereka yang mengambil, keluarganya Lia. Jadi ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta, namanya Kinta, harus spellingnya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil, dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta, nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya, adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput, Mbak kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama.
Pak ini saya udah mau ke tempat Mbak Lia, ngapain jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya, kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya. Adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau dia ini dari pihak keluarganya Aska dianiaya lah, disekap sama ibu. disekap sama ibu gitu loh. Buat mastiin adanya ke rumah ibu. Akhirnya adiknya kan ke rumah saya gitu, mastiin kalau dia baik-baik saja gitu loh, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini Mbak bisa ke rumah lagi sekarang nggak, urgent gitu loh. Jadi kan katanya baik-baik saja sama saya, tapi kenapa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh, mau ngapain gitu loh. Saya pun juga saya punya hak 100% terhadap apapun itu urusan harta-harta lah. Saya mikirin aja juga enggak gitu loh. Cuma intinya sekarang dapat informasi katanya Aska memberikan surat kuasa. Seharusnya surat kuasa itu diperlihatkan dulu kepada saya, baru silahkan buka berangkas. Saya aja nggak ada buka-buka, kok kenapa kok itu yang dilakukan dulu gitu loh. Padahal kita pun kan, yang saya pahami adalah pihak keluarga pun juga setuju untuk saya melakukan perceraian, tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi pihak pengacaranya bilang kalau misalnya keluarganya ingin mendamaikan apa segala macam. Ini kan bukan damai, jadinya malah jadi keruh panjang gitu loh. Buat apa sih? Saya pun juga untuk melakukan ini tuh tidak mudah untuk lepas dari urusan-urusan ini gitu. Saya pun juga dalam kondisi tidak tenang. Saya pun juga terpecah belah, urusan kepala saya ini tuh pikiran saya untuk urusan anak, urusan segala macam. Saya biasanya punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya gitu loh. Sekarang kita fokus aja dulu apa yang harus dilakukan. Kok ya masalah harta udah diurus-urus dulu gitu loh. Nah ini kalau yang dari pihak Pak Leman